Ferry mungkin boleh diceritain nih ada apa nih yang ingin disampaikan? Jadi kebetulan saya sekarang sama Vira, kita memang udah dekat lumayan lama ya, karena kita kan waktu itu juga syuting bareng ya, Vira? Syuting bareng, terus di salah satu yang katanya akan tayang di salah satu TV di Indonesia, dan kita udah lumayan banyak episode nih ya. Lumayan banyak banget. Dan sudah keliling-keliling berbagai macam daerah. Iya. Ya, berbagai macam daerah, dan ternyata kita baru tahu bahwa itu semua adalah fiktif, ya. Fiktif sampai akhirnya kita membuat laporan polisi. Untuk bukti semua kontrak-kontrak kerja Ada semua. Jadi kebetulan dalam kasus ini awalnya itu memang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini adalah yang bernama Gendra Irwana. Gendra Irwana SE. Beliau itu adalah domisili di Bandung kebetulan. Jadi waktu itu kita juga membuat laporan ke polisi itu di Polrestabes Bandung. Iya. Di Polrestabes Bandung gitu. Karena kerugiannya cukup besar, dan ternyata pada saat kita melakukan pelaporan ini banyak sekali korban-korban yang sudah kalau kita bilang sudah melaporkan, tapi memang sampai saat ini belum ada ini ya, tindak lanjut dari pihak kepolisian ya. Makanya kita juga ingin menyampaikan kepada mungkin Kapolri, Kapolda Jabar, dan Kapolrestabes Bandung untuk supaya menindaklanjuti kasus ini supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Karena kita merasakan banget bahwa ini sudah sangat merugikan dan banyak banget orang-orang yang sudah dirugikan ya, Fir. Dan salah satunya ada artis juga, kalau boleh saya sebutin, beliau adalah personil dari band yang dulunya ngehits Java Jive, itu juga kena, termasuk kita berdua. Dan kalau Vira itu lumayan cukup banyak jumlahnya, saya juga cukup banyak jumlahnya, dan kita sudah membuat ini sih sebenarnya laporan ini ya, laporan polisian. Mungkin boleh diceritain dulu kronologi dari awalnya, mungkin bisa sampai seperti ini gitu, biar merunut gitu. Oh iya, mungkin kalau kronologinya Vira dulu, cerita dulu dari saya. Jadi waktu itu papaku tuh kenal dengan beliau, terus beliau ini meminta tolong untuk beliau ini mengaku bahwasannya dia punya PH. Dan dia bilang dia minta bantu dana segala macam bla bla bla. Dia menjanjikan ini akan tayang di TV sebelah. Nah, akhirnya beliau hubungin aku, terus tiba-tiba kita langsung syuting. Aku pun nggak tahu bagaimana awalnya mereka bisa deal tuh, aku nggak ngerti. Tiba-tiba udah syuting aja. Nah, dari episode awal sampai episode 10 itu memang aku ada di situ. Itu awal kita ketemu ya? Awal kita ketemu tuh kita di situ. Di Lampung ya? Di Lampung, kita syuting di Lampung. Terus aku tuh syuting itu sampai ke Jawa Timur. Daerah Madura juga kan, sampai ke Pulau ya. Dari itu lagi. Iya. Itu benar-benar yang kayak makan waktu, uang juga habisnya bukan lumayan, emang banyak. Sangat banyak banget. Dan ini sangat dirugikan sekali. Jumlahnya itu Vira, kerugiannya itu bisa membuat satu produksi film layar lebar. Iya, sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Mbak Vira, untuk nominalnya sendiri berapa, bisa sebutin? Kalau sepengetahuan aku sih di sekitaran 7 ya, 7M. Kalau untuk Bang Ferry sendiri nominalnya 500 juta. ya, 500. Oke. Dan itu sama sekali kita nggak ada sama sekali ke kita ya. Nggak ada. Jadi setiap dijanjikan pembayaran nanti besok tiba-tiba satu hari dia tunjukkan satu bukti pembayaran yang sudah cair dari TV sebelah ini, sebesar nilainya 500 juta. Tiba-tiba beliau langsung menghilang, bak ditelan bumi, ya.
Gitu. Jadi kita juga, Vira juga sudah mengantongi bukti-bukti itu cukup banyak, cukup lengkap juga, makanya kita bisa membuat satu laporan kepada pihak kepolisian. Bukti transfer saya juga ada dari senilai 150 juta. Ini ada semua. Juga aku ada. Nah ini yang Vira. Bukti transfer. Ini cuman ada beberapa yang masih aku simpan, selebihnya udah di kepolisian. Untuk keberadaan tersangka sendiri udah tahu belum? Terakhir saya sama Vira ke pihak Polrestabes Bandung, keberadaannya sih sudah diketahui sebenarnya ya katanya. Iya. Cuma memang belum sampai saat ini belum ada tindak lanjut penangkapan atau proses dari kepolisian seperti apa. Karena kemarin saya juga sempat coba menghubungi penyidik tapi belum ada respon. Saya juga sudah WA, sudah telepon, cuma belum ada respon. Mungkin nanti dalam waktu dekat saya sama Vira akan balik lagi ke Polrestabes Bandung ya. Karena masalahnya gini, kejadian ini sebenarnya sudah lama. Vira membuat laporan polisi itu sejak bulan September kalau saya Iya, September tahun lalu 2024. Dan sekarang sudah bulan Maret dan sekarang juga kita lagi menjalani ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Kayaknya gimana ya, maksudnya sebenarnya kita berdua lebih ke perasaan sedih aja sih. Maksudnya kok bisa seperti ini ya. Setega itu ya. Ya. Kita udah baik, kita udah bantu, tapi ya namanya orang jahat kan. Iya, ya orang yang zalim ya. Jadi harapan kita kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar, Bapak Kapolrestabes Bandung juga segera menindaklanjuti kasus ini supaya kasihan kalau ada korban-korban yang berjatuhan lagi. Karena saya sangat merasakan kerugian, Vira juga lahir batin kita ya, benar lahir batin. Memang dari awal melakukan syuting ini tidak ada rasa apa gitu, rasa untuk Nah, Untuk jadi ya. firasat itu ada, sebenarnya saya sama Vira ada. Tapi yang kita berdua tidak mengerti adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia minta, kita selalu turutin. Padahal kita udah tahu feeling itu ada. Feeling itu ada. Ini sepertinya nggak benar deh, mengarah ke yang tidak benar. Tapi kenapa kita juga selalu Ya. transfer, Transfer. kasih lagi, transfer lagi, begitu dia telepon, begitu dia ngomong sama kita. Jadi adanya kayak rasa kasihan aja. Kasihan. Itu yang kita nggak ngerti sampai sekarang ya. Kita juga bingung. Benar. Dan Vira itu, makanya saya bilang kerugian yang Vira derita itu sama papanya itu bisa membuat satu film layar lebar yang dengan kualitas yang luar biasa ya. nah mungkin apa yang dilakukan si terduga ini akhirnya setiap misalkan setiap hari atau meminta setiap bulan atau bagaimana Itu Gimana gini, itu per 3 hari. Karena sistemnya gini, kita setiap syuting satu episode itu 3 hari. Jadi per 3 hari itu dia selalu minta transfer dengan alasan Fir transfer dulu karena kan kebetulan papa menyerahkan ke aku. Terus Fir transfer dulu, ini udah bungkus 1 episode misalnya gitu kan. Terus selalu transfer dan dia alasannya itu untuk kru, untuk ya, alat. Ya sebenarnya aku nggak tahu benar apa enggaknya gitu kan. Cuma kan karena kembali lagi aku berprasangka baik aja sama orang pada saat itu, nggak ada berpikiran Berdua ini sama, Vira sama aku sama, kita selalu berprasangka baik, Iya. baik ya. si terduga ini bertindak sebagai apa untuk Ngakunya dia adalah yang punya production house atau rumah produksi, dan ngaku dia juga pertama kali adalah produser dari TV yang tersebut tadi saya itu. Ternyata pada saat saya ketemu dengan petinggi-petinggi TV sebelah, mereka bilang bahwa memang sih yang terduga ini atau tersangka ini suka datang ke TV tersebut, tapi nongkrongnya di kantin. Nanti ada orang TV, dia bilang boleh nggak saya masuk studio, tiba-tiba dia foto, dia share log ke kita. demi alasan- meyakinkan ini ya. Iya. Sementara kan saya banyak kenal dengan orang TV itu ya. Begitu saya mau datang ke sana, dia langsung bilang nggak usah lah. Percaya sama saya lagi ngedit, saya lagi ini segala macam. Dia selalu menghindar ya. Ngindar. sudah berjalan berapa episode? Kira 10. berapa? 10. 10. Kalau aku udah sekitar sama sih 10. Cuma aku di 5 Iya. sama host yang lain. Vira juga 5 mungkin sama aku, 5 sama host yang lain juga. Tadinya itu kita mau berjalan sampai 20 episode. Tapi karena aku ngerasa ada yang janggal, 10 itu kan dia bilang per 10 selesai, 5 turun dana kita, ternyata enggak juga. Jadi aku pas dia mau lanjut lagi, aku kayak tahan dulu gitu. Kayak nahan kayak ini ntar dulu deh.
ini dulu aja deh, keluarin dulu. Nyatanya nggak juga. Dan tadinya juga kita mau lanjut syuting ini sampai ke Bali, bahkan sampai tingkat Asia. Bener. Ya, Ya, bener. dijanjikan saya sama Vira itu 100 Kita episode. akan keliling Indonesia kan. Ya, pertama keliling Indonesia, habis baru kita Asia. Tujuan akhirnya kita adalah Asia. Ini program apa? Kuliner. 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 Traveling dan kuliner. Traveling dan kuliner. Membahas tentang kuliner Indonesia. Membahas Ya. tentang tempat-tempat wisata dan makanan dari khas daerah-daerah yang kita kunjungi. Seperti itu. Sudah berapa kota yang sudah di Vira berapa kota? Tunggu ya. Kita udah ke Lampung, Surabaya, Malang, Semarang. Semarang, Madura, Itu lagi. yang lagi ya? Itu Vira, kalau aku udah Lampung, Jakarta, Cirebon, Jogja kamu juga kan? Belum. Oh Jogja belum. Cirebon. Udah. Udah, ya Jogja kan? udah. Bandung, nah jadi udah hampir bener. Pulau Jawa, Sumatera dan Madura. Nah, ya. dari bulan apa sampai hari ini? Dari bulan apa? Dari tahun lalu itu saya startnya itu di bulan, kira bulan apa ya waktu itu ya? Oh, lupa. Kalau nggak salah saya awal tahun 2024, sekitar bulan Februari itu saya start. Ya, kayaknya juga aku juga di pertengahan itu. Pertengahan. Udah lama juga. Jadi kurang lebih udah 1 tahun. Hampir ya, Ya, 1 tahun. betul. Cuma laporan polisi ini kita baru buat 2024 di bulan September. Iya. Sampai sekarang belum ada komunikasi lagi. Belum ada komunikasi lagi dan kemarin saya terakhir coba komunikasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung, belum ada respon. Saya sudah telepon, saya sudah WA, belum ada balas. Jadi kayaknya nanti kita akan memutuskan untuk balik lagi ke sana. Bagaimana? Cuma masalahnya itu dari saya bilang, sekarang kan bertepatan dengan bulan yang penuh berkah. Jadi gimana ya kita itu ya kendalanya di situ. Kendalanya di situ. Seperti itu. Cuma kan apapun itu namanya ya kan hukum harus ditegakkan ya. Bagaimana kalau ini terjadi sama orang-orang kecil gitu loh, yang memang mungkin punya tabungan cuma seperti itu ya, Iya. terus tiba-tiba ketemu orang yang zolim seperti itu kan kasihan. Makanya saya bilang, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar, dengan hormat Bapak Kapolrestabes Bandung untuk segera menindaklanjuti. Karena sayang kalau sampai ada korban berikut. Iya. Apa? Mungkin total kerugian dari kalian itu 7,5 750 7,5 M. 7,5 M dari total keduanya. Iya, Kalau masing-masing masing-masing Vira, aku 500. 7 M. Dan itu kan kita dapetin bukannya hanya dari tahun jatuh juga. Kita kerja keras banget, apalagi saya, banting tulang pagi ketemu pagi, kepala jadi kaki jadi kepala. Vira juga sama, kita kadang-kadang sampai seharian syuting tuh udah wah udah teler. Nah, kita kayak ngerasa kok tega banget ya, setega ini gitu. Bahkan tadinya Vira ini baik banget tuh. Kalau memang ini benar, Vira siap mengasih dana lagi untuk mau buat apa, hayu deh. Ya tadinya memang ada planning kayak ya udah tinggal lo buktiin aja 10 ini. Kalau lo pengen lanjut lagi kita lanjut, tapi buktiin dulu ini. Karena Ya, tadi dia malah nggak ngebuktiin dan Vira juga udah siap ya, Vira dananya udah siap, udah siap, udah udah ini. siap. Jadi sayang trust yang sudah diberikan sama Vira tuh disia-sia, sayang. Hanya untuk kepentingan pribadi sesaat. Dana itu tidak langsung digelontorkan. Oh langsung, kalau Vira langsung, saya juga langsung. Tapi kita memang bertahap. Bertahap. Saya transfer by transfer. Nih, Makanya tadi, makanya kalau Vira kan itu. Kalau saya pertama 150 juta, saya transfer, gitu loh. Terus ada lagi kalau aku tuh bertahap step 3 yang aku bilang tadi 3 hari. 3 hari ya. Nih, Gendra kan ya aku ya Udia Safira, Gendra 60 juta, ada 10 juta, 60 juta, 30 juta gitu. Ini per episode dia minta 3 hari sekali. Gitu. Dan ternyata kita juga pada akhirnya tahu ada beberapa kru yang tidak dibayar. Sampai sekarang kasihan. Kasian banget ya. Makanya saya bilang ini orang zolim, sangat zolim. Ya, Vira, Mas Ferry, apa sih yang membuat Mbak Vira Mas Ferry percaya sama tersangka ini yang sehingga Mbak Vira Mas Ferry mau ngambil uang? Apa sih yang bikin percaya dengan orang ini gitu? Nah, di sini Mas. Di sini nih yang saya pun sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Kita berdua belum. Karena gini, beliau ini orangnya seperti ini. Dia halus, cara bicara dia tuh halus banget. Terus
begging ya, memohon, begging. memohon, terus kayak yang kita kayak nggak tega gitu loh, nggak tega kayak terus kita sampai yang percaya terusan kita transfer padahal ya tanpa sadar ya. Ya. Tapi memang setiap dia ngomong itu pasti langsung kita kasih. Iya. Itu nggak lama kok, selang berapa menit pasti kita langsung. Ya itulah ya. Itu kita merasakan juga ya. Sampai akhirnya Mas Ferry Mbak Fira ada kecenderungan bahwa ini nggak beresnya orang. Iya. Ada sih nggak Mas Ferry untuk mencoba menyelidiki, benar nggak sih orang ini orang Akhirnya netro gitu? kita menyelidiki itu setelah akhirnya komunikasi. Fir, Iya. kamu berasa aneh nggak sih? Aku berasa aneh juga. Iya. Dari situlah kita intens komunikasi sampai akhirnya saya ketemu sama orang tuanya Vira, orang tua juga ketemu sama ibu saya. Akhirnya sampai ketemu dengan kebetulan kan saya di sini juga ada adiknya mami saya yang ikut menyembuhkan dana ke sini. Baru dari situ akhirnya kita janjian ya Fir, Iya. sama mama Iya. ya ke TV sebelah itu. Sebelah. Datang ketemu dengan ya petinggi-petinggi TV itulah. Baru di situ kebuka semuanya. Baru ketahuan semuanya. Dan ternyata di dalam dramanya beliau ini itu sekeluarga. Itu ada istrinya Dia mengaku direktur keuangan TV tersebut. yang ada di kontrak tuh Ada namanya. Dia Di bilang sini "Ini ada ada nih. nih, ini Purchase kontrak." order Iya. 500 juta. Ada ininya lagi namanya. Tapi tidak ada Mas Ferry untuk gue cek dulu deh, bener nggak sih dia orang Setiap kita mau melakukan pengecekan tuh selalu dibantah dengan argumen Iya. yang memang masuk akal. Ah ngapain? Ini kan saya lagi di Metro TV urus pembayaran. Udah biar saya aja. Tunggu 1 jam saya transfer langsung ya. Bray, cek rekening. Oke. 1 jam saya telepon udah nggak aktif. 6 nomor teleponnya nggak aktif. Jadi itu setiap hari bisa 4 Ya, 5 kali ganti nomor ganti gitu nomor. ya. Selalu nomor baru. Artinya udah banyak korban dengan Banyak. Yang tadi saya bilang juga ada salah satu korban adalah penyanyi yang dari band ketop zaman dahulu itu Java Jive. dan udah klarifikasi juga ke Bang Oh, Ferry udah, sama karena ke udah Mbak Fira. kebetulan kita tahu itu dari pihak kepolisian. Iya, polisi yang Oh. bilang sama kita. Pas kita laporan ke sana, terus pihak polisi juga bilang, wah ini juga ada nih laporan atas nama ini. Dan ada Polisi 2 dia pengusaha yang akhirnya sekarang bersahabat sama saya juga. Satu Oh. pengusaha Sukabumi, kedua pengusaha dari Garut. Mereka juga sama, kena dengan jumlah yang sangat lumayan. Artinya sosok terduga ini memang berlokasi atau bertempat tinggal di Bandung ya. Bandung. Iya, ini dia sosoknya. Jadi boleh hati-hati ya kalau ketemu sama orang ini. Saya mau kepada pemirsa Hotshot, dimanapun Jika ada Anda yang berada, ya. menemukan orang Anak ini hilang hati-hati. ini, hati-hati Ini ya. penipu halus. Kalau kata orang Sunda penipu halus cenanya. Bukan makhluk halus sih. Mending kita ketemu makhluk halus. Ya? Bener. Oke. Sip. Ya, oke. Terima kasih.